Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marpuah, NPM 19520002, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di sini saya akan membahas mengenai keterampilan berbahasa menyimak pada mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia kelas rendah SD atau MI yang diampu oleh Ibu dosen Tutus Rani Aripa MPD. Menyimak. A. Pengertian menyimak. Secara umum, menyimak adalah meresepsi, mengolah, serta menginterpretasi suatu permasalahan dengan melibatkan panca indera seseorang. B. Tujuan menyimak. 1. Menyimak untuk belajar. 2. Menyimak untuk menikmati keindahan audial. 3. Menyimak untuk mengevaluasi. 4. Menyimak untuk mengapresiasi materi simakan. 5. Menyimak untuk mengkomunikasikan ide-ide. 6. Menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi. 7. Menyimak untuk memecahkan masalah. Dan 8. Menyimak untuk meyakinkan. D. Jenis-jenis metode dan strategi menyimak. 1. Metode simak ulang ucap. Digunakan untuk memperkenalkan bunyi bahasa dan cara pengucapannya, mengintegrasikan keterampilan menyimak dan berbicara. 2. Simak terka. Guru mendeskripsikan suatu benda tanpa menyebutkan nama bendanya, kemudian dikomunikasikan kepada siswa yang mendengarkan, serta menerka benda apa yang dimaksud guru. 3. Metode simak tulis atau imla. Guru mempersiapkan bahan-bahan yang akan didiktekan kepada siswanya, kemudian siswa menulis apa yang diucapkan guru. 4. Metode memperkuat kalimat. Metode memperluas kalimat. Guru mengucapkan kalimat sederhana, siswa menirukan ucapan guru, selanjutnya siswa menghubungkan ucapan yang pertama dan kedua sekaligus. 5. Metode bisik berantai. Guru membisikkan kalimat kepada seorang siswa, kemudian siswa tersebut membisikkan kepada siswa kedua, sampai seterusnya anak terakhir. Guru memeriksa apakah pesan yang disampaikan siswa terakhir benar. 6. Metode menjawab pertanyaan. Guru membimbing siswa untuk menjawab pertanyaan, misalnya pertanyaan siapa nama orang tua, berapa usia, dan lain-lain. 7. Metode identifikasi tema atau kalimat topik atau kata kunci. Identifikasi tema untuk sebuah tema wacana atau cerita, siswa disuruh menerka tema atau topik judulnya. Kalimat topik untuk sebuah paragraf, sedangkan kata kunci untuk sebuah kalimat. 8. Metode parafase. Parafase berarti alih bentuk dalam pembelajaran bahasa. Pengalihan bentuk puisi ke prosa atau memprosakan sebuah puisi. 9. Metode merangkum, yaitu menyingkat atau meringkas dengan kata-kata siswa sendiri. Tahap-tahap menyimak. 1. Isolasi, yaitu penyimak mencatat aspek-aspek individual, kata lisan, dan memisah-misahkan atau mengisolasikan bunyi-bunyi, ide-ide, fakta-fakta, organisasi-organisasi khusus, dan stimulus-stimulus. 2. Identifikasi. Sekali stimulus tertentu telah dapat dikenal, maka suatu makna atau identifikasi pun diberikan kepada setiap butir yang berdikari. 3. Integrasi, yaitu menyatu padukan apa yang kita dengar, informasi lain yang telah kita simpan dan rekam di otak kita. 8. Inspeksi. Inspeksi yaitu informasi baru yang diterima dikontraskan dan dibandingkan dengan segala informasi yang telah kita miliki. 5. Interpretasi, yaitu mengevaluasi apa yang kita dengar dan menelusuri dari mana datangnya semua itu. F. Hubungan antara menyimak dan berbicara. Berbicara adalah kegiatan berbahasa yang produktif, sedangkan menyimak adalah kegiatan berbahasa yang reseptif, dan keduanya dilakukan secara langsung. Maka keduanya memiliki kaitan yang erat, yaitu saat menyampaikan informasi adalah dengan berbicara, dan untuk menerima informasi kita harus menyimak dengan baik, agar informasi yang disampaikan dapat diterima secara utuh.
Materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 2, tema 5, subtema 1, pengalamanku di rumah. Tahap-tahap yang dilakukan dalam proses pengajaran. Ayo mengamati. Siswa diarahkan untuk mendengarkan teks percakapan antara Beni dan ibunya. Mengamati. Siswa mendengarkan dengan penuh konsentrasi. Mengamati. Siswa diarahkan oleh guru mengajukan pertanyaan menggunakan kata tanya siapa, mengapa, di mana, bagaimana, dan kapan berdasarkan gambar yang diamati. Menanya. Siswa lain diminta menjawab pertanyaan yang diajukan. Menanya. Ayo menulis. Siswa bertanya jawab tentang isi teks percakapan. Menanya. Siswa menyebutkan beberapa teks percakapan yang diketahuinya. Mengomunikasikan. Siswa diarahkan untuk menjawab pertanyaan. Menalar. Siswa menjawab pertanyaan berdasarkan teks percakapan yang didengarnya. Menalar. Ayo berlatih. Siswa mengamati gambar Beni meminta maaf kepada ibunya. Mengamati. Siswa bertanya jawab tentang gambar. Menanya. Siswa bertanya jawab tentang sikap santun. Menanya. Siswa bertanya jawab tentang cara meminta maaf. Menanya. Siswa berlatih tentang cara meminta maaf. Mencoba. Siswa bersama pasangannya berlatih meminta maaf secara bergantian. Mencoba. Siswa berlatih di depan kelas yang diamati oleh siswa lain. Mencoba. Demikian pembahasan mengenai keterampilan menyimak pada pendidikan bahasa Indonesia kelas rendah SD atau MI. Sekian dan terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.